obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan masih menemani ruang dengar Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak di edisi hari ini di 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Semoga kita yang di Jumat yang penuh berkah ini senantiasa sehat selalu, dan mudah-mudahan Jumat yang penuh berkah ini kita senantiasa lebih semangat lagi dalam beribadah ya. Baik, tak lupa salawat beruntaikan salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, kepada para tabi'in, ulama, yang juga kepada para pengikut Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini tema yang kita perbincangkan yaitu terkait dengan meneladani jiwa kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini telah hadir di ruang dengar Anda pendengar sekalian, ada Ustadz yang sudah tidak asing lagi ya di ruang dengar Anda, karena beliau sudah beberapa kali hadir di obrolan Jumat Mubarak dan di acara-acara yang ada di Pro 1 RRI Ternate. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama, Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari SAG. Beliau adalah pengasuh Pondok Darut Tarbiyah Qur'aniyah LPTQ Al-Khairat Makassar Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tambah fresh, tambah ganteng, tambah bercahaya sama-sama sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, karena saya bilang besok ini kan akan pandu Ustaz dengan Ustazah nih. Jadi malam ini kalau maring malam saya start habis sebelum maghrib tuh saya start dari Sofifi ke Ternate karena ingin bertemu dengan guru-guru mulia ini. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, Ustaz ya. Amin. Dan semangat untuk berbagi ilmu untuk masyarakat di Maluku Utara dan juga seluruh Indonesia. Yang kedua ada Ustazah Masfa Malan SHI MSI, Sekretaris Lembaga Konseling Syariah LKS Fakultas Syariah IAIN Ternate. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz Eka. Ya Ustazah nih sudah berapa kali diagendakan dengan satu kali ya pernah Ustazah ya, cuma belum kesempatan, dan alhamdulillah hari ini saya sudah bertemu dengan Ustazah. Mudah-mudahan apa yang nanti di-share kepada kami semua pada hari ini ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan Ustazah fans di luar sana juga akan bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Ternate. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi tema kita meneladani jiwa kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan saya mengajak kepada Anda yang sedang mendengarkan kita, baik yang sedang berkendaraan, kemudian yang sedang berkendara maksudnya, kemudian yang sedang di rumah, yang santai bersama keluarga, yang ada di Ternate, Sofifi, Tidore, Moti, di mana yang sering bergabung bersama kami.
Anda bisa bergabung di line telepon 082211537429 dan di 0921312551. Dan paling penting Ustadz, bahwa siaran ini nih disiarkan langsung oleh aplikasi RRI Digital. Dan ini disiarkan di seluruh Indonesia. Jadi ada saudara-saudara Ustadz yang kan Ustadz Al-Banjari ini kan kalau tersalah dari mana Ustadz? Dari Banjarmasin. Itu bisa dari Banjarmasin nonton kita langsung di live ini Ustaz, dan bergabung melalui line telepon ya. Jadi jangan sayang-sayang pulsa, bergabung. Dan banyak keluarga di sana. Iya. Di Kabupaten Kota Baru. Kota Baru yang di sana tuh Ustaz? Oh bukan. Oh bukan. Saya kira Kota Baru yang dekat Takoba tuh Ustaz. Gunungnya namanya Gunung Bamega. Mirip-mirip. Oh begitu. Ada juga keluarga di Amuntai, ada di Banjarmasin. Oh bagus sudah Ustaz. Ini kalau dontar. Ini mudah-mudahan dorong juga bergabung Ustaz ya. Amin. Ya jadi jangan sayang-sayang pulsa ya. Ini ilmu yang diserap ini harus terang, kalau boleh jangan ada semenit pun terang kas tinggal di siaran. Terang bergabung dan terang bertanya langsung kepada kedua guru-guru kita yang hadir di Pro 1 RR Ternate. Baik, di 082211537429, di 0921312551 juga. Baik, saya persilahkan kepada narasumber pertama Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari SAG, pengasuh Pondok Darut Tarbiyah Qur'aniyah LPTQ Al-Khairat Makassar Barat, untuk bisa memberikan pengantarnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati LKS Fakultas Syariah Yayan Ternate, Sekretaris Lembaga Konseling Syariah, Ibu Ustazah Masfa Malan SHMI MSI. Lalu kemudian juga host kita pada hari ini Ustadz Muhammad Haikal Dapitan. Dalam hal ini Staf Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara, dan para pemirsa Pro 1 RRI Ternate, pendengar obrolan Jumat Mubarakah di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini Jumat 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 September 2024 Masehi, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu kata orang adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, khayalan, angan-angan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang mau mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dijadikan pelajaran pada masa yang sekarang, sekaligus untuk menentukan sikap pada masa-masa yang akan datang. Ini artinya bahwa hari ini haruslah lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari yang sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bersama Ustazah, bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab sejarah,
Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Misalnya kalau kita sampai di bulan Ramadan, kita diingatkan oleh Al-Quran dengan peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Kalaulah kita tiba di bulan Rajab, kita diingatkan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tiba di bulan Muharram yang kemarin, kita diingatkan oleh Al-Quran dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tiba di bulan Dzulhijjah, kita diingatkan oleh Al-Quran dengan peristiwa kurban. Kalaulah kita tiba di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan suatu peristiwa 14 abad yang lalu dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Satu peristiwa yang terjadi 1446 tahun yang lalu yang tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup pada abad yang saat ini. Bapak Ibu para pendengar setia obrolan Jumat Mubarak di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tentunya timbul pertanyaan di dalam hati kita dan pikiran kita, bukankah Nabi Muhammad seperti manusia pada umumnya seperti kita? Beliau adalah seorang suami ketika berada di rumah, beliau adalah seorang ayah bagi anak-anaknya, beliau juga adalah sebagai seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya, sebagai seorang pendakwa, seorang pemimpin dan sebagainya. Lalu kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkultuskan, memuliakan beliau dengan berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu para pendengar di mana saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Ustaz, dia menjadi besar Ustazah karena pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ketika seseorang memiliki pangkat, jabatan di tengah-tengah masyarakat, maka tentu orang itu akan menjadi besar dan dipuja dan dihargai. Ada juga orang menjadi besar karena di dalam masyarakat dia memiliki harta kekayaan yang dimilikinya. Dan ada juga orang menjadi besar karena dibesar-besarkan. Ada orang menjadi besar karena pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Bila suatu saat nanti, dan ini sering kita melihat, ketika dia telah kehilangan jabatan, pangkat yang dimilikinya, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Begitu juga ada orang yang menjadi besar karena harta kekayaan yang dimilikinya. Kalau suatu saat nanti dia jatuh bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Begitu juga ada orang yang menjadi besar karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Suatu saat terjadi pergeseran nilai-nilai di masyarakat, masyarakat mulai mencemohkannya, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bulan ini beliau dilahirkan di atas dunia ini. Beliau besar bukan karena lantaran pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh beliau. Beliau pun menjadi besar bukan karena harta kekayaan yang beliau miliki, dan beliau pun menjadi besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, namun beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Satu kali kita dibesarkan Allah, maka satu dunia tidak akan mampu untuk menyingkirkan kita. Mungkin ini beberapa hal dulu yang saya sampaikan. Baik, menarik pengantarnya Ustadz ya. Dibesar-besarkan bukan dari manusia, tapi dibesar-besarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik nih, siapa sebenarnya nih? Ustadz belum bilang siapa itu tipe orang. Nah, sekarang kita mendengarkan langsung pengantar dari Ustazah kita, Ustazah Maswa Malan SHI MSI, Sekretaris Lembaga Konseling Syariah LKS Fakultas Syariah IAI yang Ternate. Silakan Ustadz, Ustazah. Ya, terima kasih Ustadz Ekal. Ya, ini sama.
host terbaik kita ya di Maluku Utara yang selalu eksis. Dia tidak hanya mengudara tapi di mana-mana ada. Saya sering melihat Ustadz Ekal itu, tiba-tiba nanti ada baliho berdiri, ada Ustadz Ekal hostnya. Ya Ustadz yang saya hormati, saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya tadi. Saya barangkali hanya sedikit menyambungkan sebagai pengantar kita dalam obrolan Jumat Mubarak kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi ada penggalan ayat yang sudah dibacakan oleh Ustadz bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di bumi ini, di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu sudah jelas ya sosok siapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu kiranya bagi saya penting sekali kita ini memahami kenapa hingga dunia ini ada satu sosok mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita tarik ke belakang dalam sejarah umat manusia ini, tepat tadi disampaikan, lahirlah Islam itu sendiri. Bahwa kita ini mengenali Islam, mengenali ajaran Islam ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu penting kita memahami bahwa dunia pra-Islam atau Islam itu diturunkan di Arab gitu ya. Nah karena itu bisa dibilang dalam sejarah kita dunia pra-Islam atau Arab pra-Islam ini kita tahu bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan yang itu berlangsung di bangsa Arab pada masa itu atau bahkan dunia kita sebelum lahir atau datangnya Islam. Di mana bahwa tegas di dalam Quran menyebutkan bahwa Islam ini hadir sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Maka ketika kita kembali membaca sejarah, bagaimana dunia pra-Islam, apa yang bisa dibilang kehidupan sosial budayanya atau praktek kehidupannya itu seperti apa? Maka kita disuguhkan dengan informasi sejarah yang panjang bahwa di sana kita menemukan ada banyak praktek-praktek penyimpangan. Kalau kita tarik misalnya dalam sejarah agama-agama di bumi ini, agama-agama dunia, maka ada agama-agama primitif, agama-agama dari mulai lahir paham dinamisme animisme, kemudian lahir monoteisme, politeisme, sampai puncaknya itu lahirnya monoteis itu sendiri, bahwa kepercayaan akan satu Tuhan. Di sini kemudian lahir ada Yahudi yang dibawakan oleh Nabi Musa, kemudian lahir Nasrani yang dibawakan oleh Nabi Isa dan alaihissalam. Dan dalam Islam dengan tegas menyebutkan dalam Quran bahwa ada banyak praktek-praktek dalam doktrin teologinya yang kemudian dia berkembang itu oleh Islam, apa ya bahasanya, menyimpang dalam doktrin Islam. Nah karena itu Islam hadir untuk meluruskan pengertiannya itu, bahwa kembali semua baik yang belum beragama atau bahkan masih majusi misalnya, atau kepercayaan primitif lainnya, percaya pada yang berhala-berhala dan lain sebagainya, bisa disebutkan begitu, untuk kembali percaya kepada yang satu, sebagaimana memang pemurnian ajaran Yahudi sebelumnya, bahkan Nasrani yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan puncaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan Islam itu sendiri, mengenalkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini kembali kepada kepercayaan yang satu itu, mengenalkan yang namanya ketauhidan, yaitu percaya lahir misalnya dalam Islam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi memang ini diatur betul. Islam lahir untuk mengenalkan pengenalan ketuhanan, ketauhidan itu sendiri, bahwa wahai sekalian manusia, kembalilah engkau pada yang satu, bahwa Tuhan itu satu, esa. Nah,
Kita ini memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan yang satu itu, yang tidak ada yang setara dengannya. Quran menyebutkan tidak ada yang serupa dengannya, dan disebutkan juga oleh Al-Quran bahwa dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Intinya saya hanya menjelaskan teks-teks Qurannya dalam bahasa Quran. Nah, karena itu jelas bahwa Rasulullah hadir mengenalkan wajah Islam ini kepada umat manusia ini, wajah Islam yang mengenalkan pada prinsip-prinsip ketauhidan tadi itu, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengenalkan kalimat atau konsep la ilaha illallah, bahkan Muhammad dan Rasulullah. Nah, ini jelas, artinya berarti bahwa Islam hadir yang dibawakan oleh Rasulullah ini mengajarkan nilai-nilai tauhid, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu kemudian apakah hanya itu saja Islam hadirannya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya? Ternyata tidak, jauh lebih dari sekedar bahwa selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Islam hadir juga mengatur hubungan sosial manusia dengan manusia yang lain, bahkan hubungan manusia dengan semesta alam atau alam semesta ini. Karena itu kelahiran Islam yang dikenalkan oleh Rasulullah itu dengan wajah yang, kalau kita kembali membaca sejarah Islam kita, misalnya bangsa Arab pra-Islam itu luar biasa praktek-praktek ketimpangan sosial yang terjadi di sana. Apa saja praktek ketimpangan sosial? Diskriminasi sosial, perampasan hak asasi manusia, ketidakadilan sosial. Orang hidup dalam praktik stratifikasi sosial itu hidup berdasarkan perbedaan kelas. Ada kalangan bangsawan, kaum menengah, kemudian kelas bawah atau proletar, kaum bawah, kaum miskin. Nah, ini oleh kehadiran Islam itu meluruskan semua itu, ketimpangan-ketimpangan sosial. Stratifikasi sosial itulah yang kemudian kita tahu dalam sejarah betapa banyaknya praktek perbudakan yang terjadi di bangsa Arab pada masa itu dan bahkan dunia pra-Islam. Nah, kelahiran Islam yang dikenalkan, wajah Islam yang dibawakan oleh Rasulullah inilah yang disampaikan oleh Ustaz tadi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran Islam itu membawa rahmat bagi semesta. Dikenalkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini wajah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bahwa tidak ada yang berbeda di sesama manusia di bumi ini. Kita tidak berbeda, kita ini semua sama, kita punya hak asasi manusia yang sama. Nah, ini saya kira yang dibawakan oleh, yang penting kita tahu dalam sejarah kelahiran Islam kita, sehingga kita mengenali sosok Rasulullah, bagaimana Rasulullah membawa siar-siar Islam itu di awal mula kelahiran Islam itu sendiri, dan kemudian nanti dia berkembang sampai pada, karena spirit kelahiran Islam menjawab problem sosial maupun ketauhidan ya pada masa itu, maka apa yang dibawakan oleh Rasulullah ini adalah prinsip-prinsip asas. Kalau kita lihat dalam konsep kenegaraan, maka apa saja prinsip-prinsip yang dibawakan oleh Rasulullah? Yang dibawa adalah prinsip keadilan, banyak ya, musyawarah, amanah, jujur, toleransi. Ini kita dapat semua dari Rasulullah. Melalui apa? Melalui kita disuguhkan dengan satu karya besar yang dikenal dengan Piagam Madinah itu sendiri atau Konstitusi Madinah, yang di sana penduduk Madinah itu digambarkan hidup dalam keberagamaan. Ada penduduk, ada orang Yahudi di sana, ada orang Nasrani di sana, orang dengan berbagai basis etnik yang berbeda-beda, tapi disatukan oleh Rasulullah, hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang Ustazah bilang bahwa Rasulullah berangkul semua nih Ustazah. Ada pertanyaan dari Bapak Rustam Abbas terkait dengan bagaimanakah kita sebagai orang muslim tapi mendukung atau memilih calon pemimpin dari non muslim. Nah, tadi ini berkaitan dengan apa yang Ustazah sampaikan ini, jadi saya ada pertanyaan masuk dari saya punya Facebook nih, silakan ditanggapi Ustazah. Nanti Ustaz lengkapi ya Ustaz ya. Iya.
Ya memang ini sekarang ini kita diperhadapkan dengan momentum politik yang kita tidak bisa hindari. Dan sekarang ini kan sudah keluar figur-figur kandidatnya siapa aja dengan latar belakang baik itu etnik, agamanya, itu sudah jelas semua kita lihat. Kalau kita melihat dalam kacamata undang-undang atau konstitusi bangsa kita ini, maka tidak ada masalah. Semua warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di bangsa ini. Nah, itu berarti bahwa siapa saja boleh. Kalau kita lihat dalam sudut pandang negara ya, karena itu dijamin haknya oleh konstitusi kita ini, oleh undang-undang. Tetapi kalau kita lihat dalam perspektif Islam, disinilah kemudian lahir berbagai macam pendapat atau pandangan di kalangan ulama dengan latar belakang penafsiran dalam baik teks-teks Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, karena itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan itu boleh karena yang dipilih bukan imam sholat tetapi pemimpin negara. Ada yang menyatakan tidak boleh karena tegas dalam Al-Quran bahwa selama masih ada pemimpin ya kita harus memilih pemimpin yang harus seakidah. Iya, seakidah. Saya kira mungkin Ustadz bisa menambahkan. Baik Ustadz, ini sebenarnya pertanyaan yang sensitif sekali Ustadz. Karena itu saya juga makanya ini harus ada kedua pakar ini harus memberikan jawaban yang pas sudah ini ternyata dengan topik dan sinkron dengan pertanyaan dari Bapak Haji Rustan Abbas nih. Silakan Ustadz. Kita ini kan ada namanya hablum minan nas, ada namanya hablum minallah. Hablum minan nas berhubungan baik sesama makhluk Allah, ya ini manusia. Hablum minallah berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu makhluk tanpa alternatif. Artinya malaikat itu tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun demikian. Makhluk yang tanpa alternatif. Berbeda dengan kita manusia. Manusia adalah makhluk alternatif. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam menghadapi pemilihan pilkada nanti, maka kita kembali kepada makhluk manusia sebagai makhluk alternatif. Bagi kita masyarakat yang merasa A adalah baik menurut kita, tafadhal. B baik menurut kita, tafadhal. Yang terpenting adalah marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita dan persatuan antara anak bangsa di antara kita. Baik Ustaz, kita terima penelpon yang masuk dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, baik. Nanti bisa bergabung kembali ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak dengan tema meneladani jiwa kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan Bapak Rustam tadi pertanyaannya terjawab oleh Ustadz dan Ustazah ya. Jadi kalau dari saya tangkap sedikit tadi kalau dari ya baik kita terima penelponnya masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penelpon setia nih Pak Haji Halil nih memang. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Haji. Pak Haji sehat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu sambil waktu berbicara tentang kewajiban Islam. Iya. Iya. Sampaikan tadi menyangkut pimpinan. Saya kira menyangkut agama tidak bermasalahan. Iya. Artinya tergantung dari kita umat ya. Iya, iya. Kita tidak perlu berbicara bahwa Islam toleransi hanya. Iya. Kalau memang seperti Ahok gubernur di sana. Tapi gimana Pak Ustaz? Iya, iya, iya. Dari kita tidak perlu singgung menyangkut agama itu. Saya kira artinya kita orang harus berpikir. Tergantung Islam. Kalau mau pilih ya silakan. Tidak pilih ya silakan. Iya. Begitu aja secara toleransi kita. Kalau singgung itu. Jadi saya kira semua kembali kepada kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita umat ini suruh info
tapi ada kala Islamnya seperti Ya. ada yang ikut, ada yang ya begitu sudah terjadi. Sekarang bagaimana Pak Ustaz kira-kira kalau memang kita selaku Islam ini sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan untuk melihat umat ini bahwa kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW tetapi begitu saja. Jadi bagaimanapun yang penting bicara, tidak bisa mundur Pak Ustaz. Maju terus. Nah, insya Allah siap-siap. Waalaikumsalam, sama-sama. Pak Haji Halim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Halim ini Ustazah, walaupun ya lah kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Hasan di Maitara. Pak siapa? Pak Hasan di Maitara. Oh ya, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Ya. Halo. Halo, silakan bertanya Pak Hasan. Ya ini menyangkut dengan pemimpinan. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam, tapi rahmatan lil alamin. Jadi semua umat yang di dunia ini, di bumi ini, bukan cuma manusia, semua makhluk yang ada ini sebagai apa nih? Itu rahmatan lil alamin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyangkut dengan pimpinan, tadi seperti Pak Haji bilang tadi, tidak perlu tongsiu menyangkut dengan agama. Kalau tong lihat pengalaman yang kemarin sama saja. Jadi walaupun dia itu Kristen, tapi dia punya kriteria sebagai pemimpin yang jujur dan adil, ya apa salahnya kalau kita pilih dia? Begitu. Itu saja saya sampaikan. Dari Maitara ini, dari Hasan di Maitara Tengah. Oke, terima kasih, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat Pak Haji Hal ini saya bilang nih tadi Ustadz saja, beliau biar sakit tapi radio di muka belakang sampai di belakang rumah yang ada semua radio. Terus pulsanya beliau bilang begini, saya pakai pulsa ini khusus untuk bertelepon di RRI saja, batanya. Ya mudah-mudahan ya Ustadz. Jadi Pak Haji Halil itu kalau dulu baca cerita dengan beliau, Masya Allah, dia lebih pintar dari orang Ustadz. Saya tanya bagaimana kok bisa pintar begini? Oh saya dapat ilmu di RRI, luar biasa. Ustadz, terkait dengan kepemimpinan tadi. Ya, saya juga terberhenti dapat WA nih Ustadz ya. Mau pilih mana nih? Islam kah non Muslim nih? Saya bilang begini, menurut kata nurani antum sendiri sudah. Maksudnya saya ini kalau pertanyaan ini kan akan ujung-ujung aja ketum berdebat. Nah, makanya Ustadz mungkin bisa diberikan ketajaman. Tadi kan masih silet masih pisau Ustaz. Mesti lebih kasih tajam sedikit pakai silet DP penjelasan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kita kembali kepada tema kita pada pagi yang berbahagia ini. Ya, ini meneladani jiwa kepemimpinan. Jadi jiwa ini kita harus memaknai bahwa jiwa itu sesuatu yang bisa kita rasakan. Maka kalau ketika kita berbicara tentang jiwa kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali ke awal ketika beliau pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sebelum lahir ke atas dunia, jiwa kepemimpinan beliau sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sebelum beliau lahir ke atas dunia ini, beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya ayahandanya. Ketika beliau berumur 6 tahun, beliau pun diuji oleh Allah dengan jiwa kepemimpinannya, diolah, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya ibundanya yang tercinta. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar ucapan kosong belaka, tetapi mempersiapkan jiwa beliau dengan diberikan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba berusaha untuk masuk dalam jiwa kepemimpinan Rasulullah. Bagaimana seandainya kita ketika kita berada dalam rahim ibu kita, lalu kemudian kita ditinggal wafat oleh ayahanda kita? Bagaimana ketika kita berusia 6 tahun, lalu kemudian kita ditinggalkan kasih sayang
dengan wafatnya Siti Aminah, ibunda yang tercinta. Bagaimana jiwa kita pada saat itu? Maka inilah jiwa-jiwa kepemimpinan yang pada dasarnya Allah menggembleng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan beliau menjadi pemimpin rahmat bukan hanya manusia tapi seluruh alam semesta. Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada peristiwa itu tadi? Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mengambil contoh daripada Rasulullah. Yang pertama, jangan sekali-kali di dalam kehidupan kita, kalaulah kita ingin memiliki jiwa kepemimpinan Rasulullah, jangan sekali-kali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Karena tidak ada satu dosa pun yang diampunkan Allah setelah menyekutukan Allah, melainkan durhaka kepada kedua orang tua. Maka jiwa kepemimpinan ini harus kita ambil daripada Rasulullah. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kata Nabi, jannatuka wan naruka fi baiting, surgamu maupun nerakamu adalah rumah kamu. Siapa para sahabat bertanya, ya Rasulullah? Ibumu dan bapamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waridallahu waridal walidain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waridallahu waridal walidain wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ini jiwa kepemimpinan yang Allah tanamkan di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang dikatakan ustazah sebelum Islam. Jadi Islam, sebelum datangnya Islam itu amatlah murah, terutama kaum wanita. Maka suatu ketika kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di dunia ini orang yang pertama kali saya harus taati siapa? Ya Rasulullah, ibumu. Yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, baru yang keempat barulah bapakmu. Dan ini bukan hanya pada masa sebelum Islam, bahkan masa-masa terdahulu, Bapak Ibu, itu ustaz-ustazah tahu, hanya satu-satunya Islam, satu-satunya ajaran agama, yakni hanya Islam saja yang dalam peradaban manusia membatasi kehidupan seseorang untuk beristri. Hanya Islam. Maka ketika datangnya Islam, Al-Quran membatasi ketika seseorang memiliki istri. Tetapi sebelum datangnya Islam, subhanallah, para nabi dan rasul itu Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 istrinya. Coba bayangkan itu. Maka ketika datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka dibatasi istri bagi seseorang sekian-sekian. Nah, inilah pemahaman yang kita harus sadari bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yakni kita harus menghargai seorang wanita. Kita harus menghormati dan memuliakan seorang wanita. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang memuliakan istri-istri kalian, dan aku adalah orang yang paling memuliakan istri-istri di antara kalian. Yang ketiga, jiwa kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mudah. Ketika kita berbicara tentang jiwa kepemimpinan Rasulullah, bukan simsalabim lalu kemudian dia langsung terjadi. Coba kita lihat dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra, subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak mengatakan subhanallazi asra bi Muhammad? Maha suci Allah yang menjalankan Muhammad. Tetapi Allah mengatakan hamba. Ternyata pangkat yang tertinggi di hadapan Allah adalah tingkatan hamba. Mengapa Nabi Muhammad disebut hamba? Pangkat yang tertinggi. Kita lihat ketika Rasulullah sebelum diisra mirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian, berbagai macam ujian. Belum selesai istri tercinta Siti Khadijah meninggal, disusul lagi pamannya Abu Talib. Rasulullah sabar menghadapi berbagai macam ujian dengan jiwa kepemimpinan yang digembleng, digojok oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beliau sabar,
tetapi beliau lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad, engkau hamba. Maka jiwa-jiwa kepemimpinan ini, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ini merupakan cikal bakal jiwa kepemimpinan yang ada di dalam Rasulullah. Dan kita harus contoh-contohi sifat menghormati wanita, menghargai istri. Ini merupakan jiwa-jiwa. Ya, tahan dulu. Ada penontonnya masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ustadz yang Ustadznya preview terlalu banyak. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Haji Jafar di Jailolo. Oh, Haji Jafar Jailolo, bergabung baru bergabung nih. Dan di mana saja selama ini nih? Saya masih dengar-dengar. Oh begitu. Oh begitu ya. Kalau bagus baru bertanya ya. Silakan Haji Jafar. Iya, saya mau tanya begini. Saya seorang Muslim. Iya. Kebetulan sehari dua ini atau 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin. Sedangkan kita ini umat Islam. Apa bisa kita sebagai Muslim kita pilih pemimpin itu bukan Muslim? Karena saya takut jangan sampai di hari akhirat nanti dapat ditanyakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena barangkali Al-Quran saya tidak tahu dia punya arti, tapi saya dengar-dengar bahwa Al-Quran menjelaskan kita seorang Muslim harus pilih pemimpinnya juga orang Muslim. Kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kayaknya ini masih menjadi tanda tanya besar di Maluku Utara, Ustaz. Maluku Utara ini terkenal dengan daerah kesultanan. Maluku Utara juga terkenal dengan umat Muslim terbanyak. Tunggu, tentang dulu. Ini kayaknya saya pilih demi apa nih gatal Ustaz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Orang Mangga 2. Oh, Pak Yasin di Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Ya, ini dia berhubungan dengan Pak Haji Jafar punya lagi. Ustaz, takut nih Ustaz dapat serang nih. Allah. Kita lihat ini ada. Karena ini berhubungan dengan calon ini, Jafar ini. Ya, empat ini sebenarnya pandai semua, tapi jangan sampai salah gunakan. Gitu. Jadi Muslim terus yang bukan Muslim. Tapi kita lihat kenyataannya. Kalau Muslim dia sama dengan pemimpinnya Nabi Muhammad ya boleh, tapi 4 ini tidak mungkin, tidak akan mungkin. Jangan sampai yang terjadi model yang sudah terjadi ini. Walaupun dia kiai lagi, tapi kesana kok dia jadi lain. Yang model yang kemarin-kemarin, berputar lagi. Ini yang jadi masalah. Sementara ada sultan di situ. Dari Tidore. Tapi sebentar dia tuh hilang. Nah, ini yang jadi masalah. Dia pentingkan dia punya diri, adillah kita dalam Maluku Utara. Ini kita lihat kan pemimpin yang bagus sebenarnya. Tapi semua ini bagus. Tapi kalau pemimpinnya model Nabi Muhammad yang mengkali boleh. Ini yang jadi tanda tanya masyarakat yang ada di Maluku Utara ini. Kita khawatir ini yang akan datang ini. Nanti akan COVID punya berapa 4 orang yang dapat tangka, berapa orang yang dapat tangka. Karena kepemimpinan yang tidak bagus. Yang gubernur punya yang kemarin. Ini merusak ini satu provinsi, bukan satu kabupaten. Gitu. Jadi bahaya ini Ustaz. Atau pencarian jalan yang bagaimana nanti sebentar akan begini sama. Ini jadi masalah. Sementara begitu Pak Haikal. Ya, baik. Ya, assalamualaikum, untuk cari jalan yang terbaik yang ini. Ya. Jadi Pak Yasin, Pak Haji Halil, Pak siapa lagi, Pak Hasan, Pak Haji Jafar, Pak Yasin. Ini ada baiknya Pak Yasin undang nih Ustaz langsung di sana di masjid dan ceramah. Topik pemimpin yang seperti apa yang diinginkan oleh Maluku Utara. Dan tadi Ustaz dapat serang terus. Kalau Ustaz dapat kira Ustaz kampanye. Silakan Ustaz. Ustaz aja dulu. Silakan Ustaz aja. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi dan kepada Bapak Ibu pendengar di mana saja berada.
Memang ini pertanyaan sensitif ya, kata Ustadz Ekal tadi. Saya. Ya, jadi karena itu saya tetap konsisten untuk menanggapi ini dalam perspektif kebangsaan. Karena memang kalau kita belajar, Ustadz Ekal, saya kebetulan ngajar politik Islam. Ya. Karena itu ini penting untuk kita. Mungkin pada kesempatan ini saya lebih banyak memberikan gambaran-gambaran sejarah. Karena sejarah itu adalah potret masa lalu kita yang membentuk kita hari ini. Gitu. Kita ini terbentuk dari sejarah masa lalu kita. Kita kembali di masa kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menjalankan fungsi beliau tidak hanya sebagai nabi dan rasul, tetapi sekaligus menjadi sebagai pemimpin negara. Nah, yang itu bisa diukur ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah diterima oleh penduduk Madinah dan diangkat menjadi sebagai kepala negara, bisa dibilang gitu. Madinah bisa disebutkan sebagai negara ya karena dia memenuhi unsur-unsur negara itu sendiri. Nah, karena itu bisa disebut bahwa Rasulullah ini adalah pemimpin negara Madinah pada masa itu. Nah, karena itu sudah bisa kita lihat gitu. Bisa dibaca yang tadi saya bilang, yaitu Piagam Madinah itu sendiri, yang spiritnya adalah spirit kebersamaan. Jadi tidak ada diskriminasi di sana. Begitu pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan beralih ke masa Khulafaur Rasyidin, dari mulai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai berakhir ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini punya pola kepemimpinan, suksesi kepemimpinan yang beragam, yang berbeda-beda. Artinya bahwa kita tidak punya satu konsep suksesi kepemimpinan yang satu. Bahwa nanti setelah Rasulullah sudah ada siapa yang ditunjuk oleh, setelah Rasulullah itu siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Setelah ini siapa lagi, tidak. Tapi memang dia berbeda. Karena memang masa kepemimpinan, praktik kepemimpinannya pun itu berbeda, praktik kenegaraannya pun dia berbeda, dia beragam. Dari masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Umar bin Khattab itu berbeda corak kepemimpinannya. Sampai berakhir masa Khulafaur Rasyidin dan dia beralih ke masa dinasti Umayyah. Ini sudah kita dunia Islam dikenalkan dengan satu sistem pemerintahan baru, yaitu pemerintahan monarki atau kerajaan itu sendiri. Dan nanti dia berlanjut lagi sampai ke dinasti Umayyah dan lahir kerajaan besar lainnya. Misalnya ada Mughal di India, ada Safawi di Iran atau Persia, ada Turki Utsmani. Ini punya sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Nah, dari sejarah itu mengantarkan kita hari ini, artinya bahwa kita ini kita tidak menemukan dalam Quran itu menjelaskan suatu sistem pemerintahan yang baku. Dia menjelaskan bahwa inilah sistem pemerintahan yang benar, itu yang seperti A atau seperti B. Karena sejarah kita beragam sistem pemerintahannya. Karena itu kita bisa lihat dalam praktik kenegaraan dalam bahkan dunia muslim kita hari ini berbeda, tidak satu. Saudi Arabia dengan monarkinya, dengan kerajaannya, Iran dengan wilayatul faqih dengan basis Syiahnya. Kemudian kita Indonesia dengan Pancasila, karena memang basis negara kita ini dengan budaya sosial kita yang memang berbeda dengan bangsa-bangsa muslim lainnya. Maka lahirlah kita bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan tadi itu. Kita negara konstitusi ini berdiri mengayomi keberagamaan kita di Indonesia kita ini. Apa yang moderat, yang saya kira tadi spiritnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Jadi memang benar-benar bahwa kalau dalam Islam itu fikih itu banyak, dan di antara banyaknya fikih itu kita punya fikih, ada fikih siasa yang memang mengatur soal politik, soal kenegaraan. Jadi setiap negara ini kita sudah berdiri dengan basis sosial budaya kita masing-masing. Jadi Indonesia kita ini, kita menjadi bangsa Indonesia yang seperti ini. Karena itu ya sebagai warga negara yang baik kita ikuti, kita patuh pada hukum atau konstitusi yang berlaku di bangsa kita ini. Baik, siap. Kalau tambahan dari Ustadz Sugianto, silakan Ustadz. Tadi pertanyaan ulang-ulang terus, Ustadz. Pertanyaan yang tadi itu Ustadz, saya terus sebut lagi. Maksudnya Ustadz kasih ini pertajam lagi Ustadz. Iya. Jadi berkaitan dengan jiwa kepemimpinan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dengan jiwa kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan
uswatun, contoh di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Lalu kemudian dikolaborasikan dengan pemilihan pilkada yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan kita selenggarakan pesta rakyat ini. Mudah-mudahan dia berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan persatuan, kesatuan di antara anak bangsa khususnya di Maluku Utara ini bisa terjaga dengan baik. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita memilih seorang pemimpin, pilihlah seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang amanah. Bukan kita memilih seorang pemimpin yang memberikan kita uang. 50.000, 100.000, 500.000. Kalaulah ketika kita memilih seorang pemimpin karena dia memberikan kita uang 100.000, 50.000, 200.000, 1 juta, maka apa yang kita lakukan di atas dunia ini, suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi ketika kita memilih seorang pemimpin karena kejujurannya, karena keadilannya, karena kebaikannya, amanah kepada rakyat, maka suatu ketika di akhirat nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Sugianto, kemarin kamu milih si A, kenapa kamu pilih dia? Ketika saya ditanya. Lalu kemudian ketika saya menjawab, saya memilih si A karena dia memberikan saya uang sekian. Maka tentunya neraka tempat saya. Tetapi ketika suatu saat nanti saya ditanya, wahai Muhammad Sugianto, kemarin kamu pilih si B, alasan kamu apa? Oh, karena dia amanah, dia jujur, bisa dipercaya, baik terhadap rakyat. Bukan karena uang, bukan. Maka insya Allah Muhammad Sugianto surga tempatnya. Maka untuk menjaga persatuan, kesatuan, ukhuwah di antara umat Islam, wabil khususnya umat seluruh yang ada di Maluku Utara, ya kan? Marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Siapapun yang kita pilih, maka seperti saya katakan tadi, kita pilihlah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bisa mengelola daerah ini. Bukan pemimpin yang hanya sekedar memberikan 50.000, 100.000, 1 juta. Jangan, karena semua apa yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Jibril alaihissalam pernah suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan nasihat kepada Muhammad, yang artinya juga memberikan nasihat kepada kita umatnya. Nasihat yang pertama, ya Muhammad, isma sibta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah di atas dunia ini sesuka-sukamu. Kalau engkau hendak melaksanakan perintah Allah, disilahkan. Tidak melaksanakan pun disilahkan. Tetapi ingat, fa innaka mayitun. Suatu saat engkau pasti akan mati. Nasihat kedua Jibril, cintailah apa yang engkau hendak cintai. Pangkat dan jabatanmu disilakan, harta kekayaanmu disilakan, anak dan istrimu disilakan. Tetapi ingatlah, semua yang kamu cintai suatu saat akan engkau pergi untuk meninggalkannya. Nasihat Jibril yang ketiga, silakanlah engkau hidup di atas dunia ini. Kalau engkau hendak berbuat adil, disilahkan. Berbuat jujur, disilahkan. Adil, silahkan. Amanah, silahkan. Kamu berbuat sebaliknya pun silahkan. Tetapi ingatlah, kata Jibril alaihissalam, tidak ada satu perbuatan pun yang sekecil apapun yang akan terlepas di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin beberapa hal ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan tema kita, jiwa kepemimpinan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan permasalahan-permasalahan pilkada yang beberapa bulan akan kita hadapi. Tapi yang intinya adalah mari kita masyarakat Maluku Kiaraha, kita menciptakan situasi aman, damai, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, sehingga rahmatan lil alamin ini dia terjaga dan sampai kepada semua lapisan makhluk
yang namanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Tinggal 1 menit, 2 menit terakhir kepada Ustazah Maswa Malan untuk memberikan closing statement terakhir. Iya, terima kasih. Saya tidak banyak karena semua saya kira sudah disampaikan sama Ustaz tadi, bahwa kalau kita tarik dalam momen kontestasi politik kita besok ini, maka kalau kita harus memilih dengan pendekatan yang tadi, ya kita tidak bisa. Saya tetap bahwa kita harus dalam konteks kebangsaan. Karena itu ya satu-satunya sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita lihat calon-calon pemimpin kita yang dalam dirinya bisa meneladani Rasulullah SAW. Saya kira itu aja. Baik ya, baik penelpon yang mau bergabung lagi nanti kita terima di Jumat yang akan datang ya. Nah, kayaknya dua Ustadz dan Ustazah ini PVN sudah terlalu banyak, jadi penelpon juga sudah terlalu banyak ingin bergabung di sini. Saya mesti mampu untuk terima telepon nih Ustadz. Ampun Ustadz, terlalu banyak Ustazah nih. Allah Akbar. Mungkin temanya juga menarik ya. Kalau boleh ke depan ini sama Ustadz dan Ustazah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak dengan tema meneladani jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW bersama kedua narasumber kita yang hebat-hebat. Pertama Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari SAG, pengasuh Pondok Darut Tarbiyah Qur'aniyah LPTQ Al Khairat Makassar Barat. Ustaz, terima kasih banyak telah hadir di Persatu Ternate. Yang kedua ada Ustazah Maswa Malan SHI MSI, Sekretaris Lembaga Konseling Syariah LKS Fakultas Syariah IAIN Ternate. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Baik Ustaz dan Ustazah dan pendengar dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk bisa mengikuti kembali obrolan ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada penelpon tadi yang telah bergabung ada Pak Haji Halil, kemudian Pak Hasan di Maitara, Haji Jafar Jelolo, Pak Yasin dan juga Pak Rustam Abbas. Dan yang lain-lain yang belum sempat bergabung, kami mengajak untuk bisa bergabung di obrolan Jumat Mubarak di kesempatan yang berikutnya. Baik, saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang dengan tema dan narasumber yang menarik berikutnya. Saya mohon pamit. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati.